Ya halo, selamat datang kembali di Dompet Kripto. Di video gue kali ini, gue bakal bahas tentang harga Bitcoin ya, yang kemarin sempat close di harga bulanan itu sekitar minus beberapa persen dan sekarang juga mengalami penurunan. Nah, dan kita bakal cek kenapa ya harga tersebut mengalami penurunan dan bagaimana ke depannya untuk harga Bitcoin ini dengan skenario bullish dan skenario bearish dan juga sideways dengan menggunakan beberapa acuan indikator ya. Nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Di video kali ini ada chart Bitcoin ya. Di sini nampak ya dari bulan Agustus nih sempat mengalami kenaikan sebelumnya dan mengalami penurunan di sekitar akhir Agustus ya. Kemudian di awal September di sini mulai mengalami kenaikan nih, awal September hingga September akhir nih. Ditutup dengan harga di atas 123 ya, 123.000. Kemudian memasuki bulan Oktober ini mengalami penurunan. Bulan Oktober dari 123.000 sempat menyentuh all time high di 126 ribuan ya, di 126 ribuan, namun ditutup atau close mingguannya ini di Oktober itu di bawah 126. Jadi berada di sekitar 115 ya, jadi 115. Dan ini menunjukkan mungkin dari sisi pengambilan likuiditas ya sepertinya ya. Dan juga di sini terjadi gejolak faktor ekonomi atau makro, terjadinya perang dagang ya, tarif Trump di Oktober, bahkan hingga sekarang ini di November awal ya, itu mengalami penurunan, masih mengalami penurunan. Kemudian jika kita lihat sekarang ini berdasarkan grafik Fear and Greed Index, yaitu berada di angka 27, artinya takut ya, dan ini hampir mendekati ekstrim ya, ketakutan ekstrim, hampir mendekati ketakutan ekstrim. Tentunya ini mungkin bagi beberapa orang ya, ini mungkin bisa jadi peluang untuk entry ya atau take action. Namun faktor utamanya adalah dari sisi makro ya, dari sisi makroekonomi nih yang mungkin kurang mendukung. Secara kemarin setelah The Fed melakukan rate cut ya, dan dalam pidatonya tersebut terdapat wacana atau pendapat bahwa di Desember ini kemungkinan di Desember 2025 nanti kemungkinan tidak akan ada rate cut ya. Jadi mungkin pasar mengambil posisi aman dan ya sekarang ini belum terjadi kenaikan yang signifikan setelah rate cut kemarin, namun yang ada malah mengalami penurunan ya. Dan terpantau sekarang ini beberapa altcoin juga mengalami penurunan di waktu time frame 7 hari ya. Di waktu time frame 7 hari di CoinMarketCap ini kurang lebih yang di Ethereum ini mengalami penurunan 14%, kemudian XRP 13%, Binance 15%, dan Solana juga ikut mengalami penurunan di 20% ya. Walaupun ETF Solana ini dikabarkan inflow-nya cukup besar berdasarkan makro ya, faktor makroekonomi yang mungkin masih berada di ketidakpastian ya. Intinya bank sentral atau The Fed ini cenderung
hawkish di bulan Desember 2025 nanti. Namun kita lihat data selanjutnya ke depannya. Dan untuk indeks altcoin juga bisa kita lihat di sini mengalami penurunan dan sempat turun ke 22 ya. 22 poin di tanggal 3 kemarin. Sini bisa kita lihat nih. Lebih dominan banyak yang mengalami penurunan ya. Bisa kita lihat merah semua. Terakhir itu yang tertingginya di September. Di September tanggal 20 itu mencapai 78 ya poinnya, dan ya tidak lama itu juga langsung mengalami penurunan. Ya sekitar 2-3 hari ya, 2 atau 3 hari. Lalu bagaimana untuk harga Bitcoin ke depannya ya? Dengan kita melihat data liquidation heatmap ya. Bitcoin Glass. Nah, di liquidation heatmap ini tandanya nih sudah mengalami penurunan untuk beberapa posisi yang diambil ya. Seperti yang paling tebal nih di area 104.700 ini sudah kena likuidasi, dan masih ada beberapa nih di sekitar area 102 ya, area 102 sampai 103 nih. Lalu jika dilihat dari liquidation map, kemungkinan akan terlikuidasi ya jika penutupan di minggu ini di bawah 108. Artinya jika penutupan di minggu ini Bitcoin close di bawah 108.000 USD, ada kemungkinan bakal atau akan ke 100 sampai 102 ya, 100 sampai 102 bakal turun ke sini. Kalau di sini lumayan nih, masih gede-gede nih posisinya di area 100 hingga 102. Dan ini yang area hijau ini adalah posisi short ya, yang dimana jika Bitcoin mengalami kenaikan kembali, itu posisi ini akan kena market, kena likuidasi, atau ya bisa dibilang hangus lah ya. Ada kemungkinan bakal kesini dulu nih ke area biru menurut pendapat gue pribadi ya. Kemudian mungkin nanti lanjut rally, dan jika tembus di area ini week high, ada kemungkinan juga bakal melanjutkan rally lagi dan membuat ATH baru jika faktor data makroekonomi atau beberapa data pendukung selain on-chain ya itu mendukung. Dan kemarin juga The Fed ya, atau Ketua The Fed kemarin Jerome Powell mengindikasikan bahwa quantitative tightening ya itu bakal berakhir di Desember kabarnya. Namun dengan pemberhentian quantitative tightening ini belum tentu ya, seperti yang kita harapkan itu bakal ada quantitative easing. Tapi coba kita lihat dulu beberapa pidato atau data rilis dari The Fed di bulan November ini. Kedepannya pasti mungkin bakal memberikan gambaran yang lebih jelas ketika rapat FOMC selanjutnya. Jadi kemungkinan market ini turun karena mengambil langkah ini ya, langkah aman ya, mengambil langkah aman karena akan ada beberapa data rilis nih dari The Fed ya. Kemungkinan ya jika data rilisnya mendukung bagus, itu ada kemungkinan bisa
ribuan lagi, dan target utamanya sih closing di atas 108 ya. Closing di atas 108 sampai 110 nih di 111 di area sini nih. Area sini. Closing mingguan ya. Dan di sini sebetulnya sudah mengalami kenaikannya setelah penurunan di sini, namun gagal melakukan closing di atas 116. Mingguannya malah mengalami penurunan dan ditutup di bawah 100 ya, di bawah 116. Jadi kemungkinan nih, menurut pendapat gua, sekarang ini market sedang mengalami mengambil cari aman karena akan ada data rilis beberapa hari ke depan dari The Fed ya. Kemudian juga jika melihat dari data on-chain juga, outflow Bitcoin ini lumayan ya. Sebelumnya juga begitu, menyentuh EMA50. Apakah kemungkinan harus menyentuh EMA50 lagi di area yang tadi gue sebutkan, di area 101, area 100 lah kita bulatkan, di area 100.000 hingga 102.000 ya di sini. Ya mungkin segitu dulu. Jadi kesimpulannya, jika harga Bitcoin di mingguan ini ditutup di atas 108.000 ya, itu ada kemungkinan untuk melanjutkan menembus resisten sebelumnya di angka 111.000 hingga 116.000. Namun jika weekly ini ditutup di bawah 108.000 atau 106.000, itu ada kemungkinan bakal melanjutkan penurunan hingga area mendekati EMA50, garis EMA50. Dan itu berada di area sekitar 100.000 hingga 105.000 ya, 100.000 hingga 100.000 hingga 104.000-an lah, 104.000 USD ya. Itu ada kemungkinan seperti itu menurut pendapat gue pribadi ya. Dan jika dilihat dari faktor makroekonomi, mungkin market sekarang secara kesimpulannya ini masih berada wait and see, artinya masih menunggu data keluar ya di minggu-minggu ini ya. Ada jobless claim, terusnya ada jobless opening ya, JOLTS opening, kemudian ada service PMI dan lain-lainnya. Dan itu menjadikan arah ya buat beberapa orang, menjadikannya buat menunggu data keluar, data rilis keluar. Kemudian secara on-chain juga, jika dilihat dari liquidation heatmap tadi, itu posisi long sudah habis ya, sudah habis terkena likuidasi. Tinggal posisi long yang berada di area 100.000 dan di area 105.000-an lah, di area 102.000-an ya, di area situ tuh. Dan jika ini terus menerus di weekly ini menembus garis EMA50 ya, kemungkinan kita sudah masuki fase bearish ya. Tapi selama berada di atas garis EMA50, menurut pendapat gua itu masih ada satu kali lagi lah ya, ada satu kali lagi untuk market naik. Oke, mungkin itu dulu untuk video gua kali ini tentang harga Bitcoin. Tetap ya buat kalian lakukan research ya secara mandiri. Semua video atau materi yang gue sampaikan di video gue kali ini merupakan hanya untuk edukasi, bukan ajakan untuk menjual atau membeli aset beresiko seperti Bitcoin atau kripto lainnya. Setiap tindakan yang kalian lakukan terhadap aset beresiko tersebut merupakan tanggung jawab kalian pribadi atau kalian sendiri ya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.